warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lucia Ananda Putri, saya dari BKPI kelas F. Di sini saya akan membuat tugas UAS dari Bunda Indah Fijriani, MPSI Psikolog. Di sini saya akan mewawancarai anak anak sekolah SMP. Berikut video. Kelas saya di sini akan mewawancarai adik yang di samping saya. Sebelum saya memulai wawancaranya, saya meminta kamu untuk memperkenalkan diri kamu dulu. Oke, perkenalkan saya Aisyah Rama Putri dari SMP Negeri 3 Magi Besar. Di sini kamu kelas berapa? Kelas 9. Umur kamu berapa? Umur saya 15 tahun. Oke, kamu untuk ke sekolah biasanya itu jaraknya jauh apa enggak? Nggak terlalu jauh sih, kurang lebih dari rumah ke sekolah sekitar 5-7 menit naik motor. Naik motor ya berarti. Oke. Nah, di sini saya akan mewawancarain kamu seputar akademik di sekolah. Nanti ada yang ingin saya tanyain dari beberapa pertanyaan. Nah, pertanyaan pertama itu, kamu ada nggak mengalami kesulitan dalam pelaksanaan pembelajaran selama akademik kamu? Ada. Nah, kalau misalnya ada, boleh diceritakan gimana nih selama pembelajaran kamu tuh apa yang membuat kamu sulit? Yang membuat sesuatu ada dua. Yang pertama itu karena mungkin belum bisa terlalu memahami pembelajaran, belum bisa mengambil intisari dari pembelajaran tersebut. Sama yang hal keduanya itu kemungkinan gurunya jarang masuk. Tadi kan kamu mempunyai dua permasalahan misalnya. Yang pertama tadi permasalahannya kamu belum memahami ya. Biasanya kalau kamu belum memahami tentang pembelajaran yang kamu dapat itu gimana? Gimana kamu cara mengatasinya? Cara mengatasinya yaitu dengan mempelajari materi dasarnya, sama jika ada yang benar-benar belum diketahui bisa cari searching di internet atau bisa menghubungi guru mapel tersebut. Terus tadi yang kedua gurunya jarang masuk ya. Iya. Kalau gurunya jarang masuk biasanya itu gimana nih kamu menanggapi permasalahan tersebut? Kemungkinan kan saya bukan ketua kelas nih. Nah, saya kan nyuruh ketua kelasnya itu, atau kalau ketua kelasnya nggak mau, saya yang ke kantor buat manggil gurunya. Kadang gurunya itu sudah saya panggil, dia hanya memberikan tugas tapi tidak masuk ke kelas. Nah, itu yang membuat saya kurang memahami mata pelajaran yang diajarkan itu. Nah, selanjutnya karena kondisinya seperti itu, gimana nih sekarang kondisi kamu belajar, kegiatan belajar kamu pada saat ini tuh ya, gimana nih kondisinya gitu? Kalau untuk sekarang itu untuk pengalaman saya kelas 8 ya. Kalau untuk kelas 9 ini belum tahu, karena kan sekarang lagi masa libur nih. Belum tahu nih sifat guru yang baru, soalnya kan kemungkinan setiap tahun itu ada pergantian guru kan. Jadi belum tahu juga nih gurunya sering tidak masuk atau sering masuk. Tapi kondisi yang kemarin kayak gitu ya, kayak jarang masuk gitu Iya. ya kondisinya kayak. Jadi kalau dia jarang masuk hingganya kalian susah memahami materi mungkin gitu ya. Iya. Oke. Terus dari beberapa mata pelajaran nih yang udah kamu belajarin, apa sih mata pelajaran yang mungkin kamu tuh kayak suka struck sama mata pelajaran yang apa gitu? Mungkin matematika. Matematika. Jadi apa yang membuat kamu suka sama matematika ini? Karena menurut saya matematika tuh pelajaran yang cukup menantang. Oh, jadi kamu tuh orang yang suka tantangan gitu ya? Iya. Oke. Jadi kamu tuh gimana sih cara kamu untuk meraih prestasi akademik? Menurut kamu tuh gimana kamu cara untuk bisa meraih prestasi kamu tuh? Gimana caranya? Dengan cara belajar dengan lebih giat dan tidak terlalu mengandalkan orang lain seperti itu. Oke. Terus kamu tuh apa ada keyakinan untuk atau keinginan untuk meraih akademik gitu? Kayak kamu tuh apa pengen gitu meraih akademik gitu? Pengen sih, pengen. Pengen meraihnya tuh gimana caranya? Gimana ya? Ya itu harus belajar lebih giat itu. Oke, belajar lebih giat lagi lah ya.
Terus kamu dalam mencapai hal itu apakah kamu mengalami kesulitan dalam pembelajaran? Kayak misalnya kamu kayak kamu nih ada prestasinya nih, misal kamu ingin meraih prestasi nih, tapi kamu tuh ada nggak sih kesulitan dalam pembelajaran itu, kayak misal kamu tuh susah mengerti gitu, atau kamu tuh lambat gitu, tak ada nggak yang bikin kamu tuh sulit dalam pelajaran? Ada. Apa tuh? Misalkan nih di jam pelajaran guru matematika misal. Nah, di kelas guru matematika tuh waktu selesai dipelajari itu saya tuh langsung paham gitu loh. Tapi ketika misalkan besoknya ada tes ulangan harian, itu tuh tiba-tiba semua pelajaran yang ingat di kepala saya tuh nggak tahu pergi aja gitu dia, jadi nggak bisa mengingat dengan jelas materi yang udah dijelaskan kemarin. Oh, jadi kamu tuh eh, tahu bisanya pas hari itu dijelasin gitu. Iya. Oh, terus kalau misalnya kayak gitu, kamu biasanya ngerjain ulangannya gimana? Kalau misalnya kamu tuh udah ngerti, tapi sedangkan kamu ulangan itu kamu udah nggak ngerti lagi, terus kamu tuh ngejawabnya gimana? Kan kalau misalkan mau sebelum ulangan hari ini pasti pelajarin dulu kan. Nah di situ biasanya sebelum ulangan itu ingat-ingat rumus, terus ntar pakai teori sendiri. Kadang kalau misalkan bisa jawab ya ingat-ingat aja gitu rumusnya gitu. Kadang kalau nggak bisa mungkin pakai teori sendiri. Jadi menebak-nebak gitu lah ya. Oke, selanjutnya menurut kamu pribadi nih, berapa penting sih prestasi gitu? Prestasi itu seberapa penting menurut kamu pribadi? Penting sih penting, tapi tidak terlalu penting sih. Kenapa? Soal kan tingkat kesuksesan seseorang tuh nggak harus dari prestasi. Mungkin aja dia ada nih, misalkan kan kebanyakan orang tua sekarang tuh pengennya anaknya jadi ini. Nah jadi anaknya dimasukin ke tempat yang ini, sedangkan anaknya mau yang ke tempat lain gitu. Jadi kemungkinan itu Prestasi itu menurut kamu berapa persen gitu? pentingnya mungkin 80 mungkin 7 mungkin 70%. Jadi penting juga nggak seberapa, tapi penting gitu. Iya. Kalau misalnya kamu nih, kamu itu ada hal dalam kendala untuk mendapatkan nilai yang bagus nih. Nah, biasanya apa nih yang kamu lakuin dalam kendala itu? Mungkin belajar lebih giat dan tidak bermalas-malasan. Kan kebanyakan anak-anak sekarang tuh banyak bermalas-malasan gitu kan. Nah sekarang tuh saya mencoba belajar lebih giat, seperti kayak waktu liburan saya tetap belajar mungkin beberapa sedikit materi. Mungkin dari internet nih, kan banyak nih internetnya sekarang sudah berkembang. Iya, membocor-bocorkan kisi-kisi pelajaran nanti bakal keluar di semester selanjutnya. Jadi saya mempelajari sedikit-sedikit agar awal masuk kelas itu saya tidak terlalu kaget dengan materi yang baru. Yang selanjutnya itu ada, apakah kamu berkeinginan untuk mengikuti kayak les tambahan gitu di luar jam pelajaran? Mungkin pengen untuk menambah apa nih? Kalau misalnya les, kamu kan bisa dibilang udah berprestasi nih biasanya. Nah, kamu tuh ingin menambah apa lagi gitu? Mungkin bahasa Inggris, matematika, dan IPA. Dari tadi kan kita udah membahas tentang prestasi nih. Sebenarnya sebelumnya saya pengen tahu nih, kamu tuh dari sekolah itu sudah meraih prestasi apa aja nih? Dari pengalaman kamu aja deh, kayak misalnya kamu mendapatkan juara gitu atau apa? Mungkin udah ada beberapa prestasi yang saya dapatkan, misalkan peringkat, terus lomba-lomba non akademik seperti lomba basket itu, sama lomba mewarnai juga pernah. Kalau untuk di akademiknya kamu udah dapat meraih apa aja? Akademik, kalau untuk ikut seperti apa itu namanya,
O2SN yang akademik itu belum pernah, tapi Kalau di akademik- kelas, kalau di kelas, ranking kelas pernah. ranking kelas itu rankingnya dari kelas apa, ranking berapa? Kalau untuk SMP dari kelas 1 sampai kelas 2 alhamdulillah ranking 1 terus. Jadi akademiknya lumayan bagus lah ya gitu intinya. Oke, terus itu untuk meraih prestasi atau mengulas pemikiran atau pembelajaran kamu nih, biasanya berapa jam kamu mendapatkan fokus saat belajar? Bisa kamu belajar nih, jadi kamu tuh harus berapa jam sih untuk fokus belajar? 1 sampai 1,5 jam. Jadi Soalnya kalau terlalu lama-lama otak kita ini kan anak zaman sekarang tidak sabaran nih. Nah, kemungkinan akan terburu-buru belajar jadi tidak fokus. Jadi kemungkinan untuk waktu fokus saya itu sekitar 1 sampai 1,5 jam. nah, dengan kondisi sekarang ini kayak misalnya banyak gadget, terus itu ada TikTok segala macam ya anak zaman sekarang. Nah, kamu itu pasti juga ada di era seperti itu kan. Jadi tuh bagaimana loh kamu untuk melakukan pembelajaran kamu? Bagaimana kamu, apakah itu mengganggu kamu? Jika itu mengganggu kamu, bagaimana kamu cara menyikapinya? Nggak cukup mengganggu sih kalau untuk gadget sekarang. Seperti TikTok nih, TikTok kan sekarang memang banyak nih yang tentang kayak pembelajaran juga ada, misalkan cara menghitung, teknik menghitung yang belum pernah diajarin sama guru kita, terus seperti ilmu-ilmu yang belum pernah dipelajarin sama guru kita, itu kan bisa menambah wawasan. Untuk gadget menurut saya ada sisi positif sama sisi negatifnya sih. Ya. Iya. Jadi yang terakhir ini apa nih harapan kamu ke depannya untuk akademi kamu? Bagaimana cara kamu juga, terus itu apa yang kamu inginkan gitu dalam proses pembelajaran akademi kamu? Harapan saya di Akademik saya selanjutnya itu mungkin menjadi lebih baik, jangan nurun kalau bisa, terus ya kemungkinan harus menjadi lebih baik sih gitu. Ya, oke. Mungkin cukup segitu dulu ya wawancara pada hari ini. Terima kasih untuk Aisyah sudah mau diwawancarai. Mungkin saya tutup dulu. Mungkin saya minta maaf kalau misalnya ada pertanyaan-pertanyaan yang menyinggung gitu. Nah, terima kasih udah mau saya wawancarai. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.